Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari ini ya, kita akan belajar mengenai tabel of content dan page numbering. Materi ini nantinya akan dipakai ketika Anda skripsi ya, membuat makalah atau membuat karya tulis akhir. Nah, itu nanti meliputi membuat tabel konten ya, atau daftar isi otomatis. Jadi nanti ini akan terisi secara otomatis dari nomornya, dari tulisannya apa ya, daftarnya ini otomatis. Kemudian yang page numbering kita akan belajar nah di bawah ini kan kita pakai angka Romawi ya, angka Romawi, kemudian ini juga Romawi. Nah, baru masuk ketika pendahuluan kita ganti dengan angka biasa. Oke, kita akan belajar tentang itu. Biasanya kalau mahasiswa biasanya bikin ini ya, dari angka Romawi ini dibuat tempat sendiri atau Word sendiri, nanti baru buat isinya sendiri, jadi terbagi menjadi dua file. Nah, sekarang kita belajar tidak membuat dua file, tapi dalam satu file page numberingnya berbeda. Oke, silahkan cari makalah Anda, makalah apapun itu bebas, dan kita coba untuk membuatnya. Nah, pertama kita buka dokumen baru ya, buat dokumen baru dari Word. Anda setting dulu marginnya. Di margin ini biasanya kita pakai 4:3:3 ya. Jadi bagian kiri ini nanti biasanya 4 cm. Kita ketik saja 4 cm, bagian atas 3 cm, kemudian bagian bawah juga 3 cm, bagian kanan juga 3 cm. Oke, jadinya seperti ini. Margin kiri, kanan, dan atas sekarang sudah tersetting. Langkah berikutnya kita membuat cover ya. Kita ambil dari insert, kemudian cover page, kemudian Anda pilih salah satu dari model cover ini. Kenapa dari sini? Karena nanti kalau kita pakai insert cover page secara otomatis di sini tidak akan muncul halaman. Jadi page yang pertama dia tidak akan muncul angkanya. Kita coba ya, insert page number, insert page number. Kemudian Anda pilih bottom, kemudian pilih yang tengah. Oke, nah sekarang muncul angka 1. Di bagian cover dia tidak muncul angkanya. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya kita format dulu menjadi angka Romawi. Oke, start dari ayat 1 di OK. Ini tetap tidak ada. Kemudian yang kedua ada angka Romawinya. Kita buat halaman baru lagi, di enter. Coba muncul tidak? Nah, muncul angka 2, muncul angka 3. Oke. Nah, sekarang sudah jadi halamannya ya, halamannya. Biasanya di sini kita kasih cover dari perguruan tinggi mana. Kita coba copy dari makalah yang sudah pernah kita buat. Di copy, taruh sini. Oke. Cover tetap kosong, ini ada nomornya. Yang berikutnya biasanya kita isi dengan kata pengantar, atau kalau enggak diisi pemakalahnya siapa. Ini sampel ya. Biasanya personilnya siapa, atau kalau enggak perlu ya enggak usah. Kemudian di sini kita pilih kata pengantar. Oke, tempat untuk pemakalah sudah ada, kata pengantar, kemudian daftar isi. Ini masih angkanya pakai dengan angka Romawi semua ya, Romawi semua. Oke, kemudian tahap berikutnya kita mau masuk ke bab 1 ya. Bab 1 pendahuluan.
Nah, biasanya kalau sudah masuk ke pendahuluan, ya ini angkanya sudah masuk angka biasa, angka 1 ya. Nah, kita dari sini kita setting dulu dari page layout, kemudian breaks, pilih yang next page. Oke, angka 3 Romawi yang di atas, kemudian di bab 1 pendahuluan sekarang sudah kosong. Nah, kosong inilah nanti Anda isi dengan ini. Setelah di break, di bawah otomatis menjadi kosong dan harus kita isi lagi dengan insert page number yang baru. Nah, kita pilih page number, kemudian kita format isinya ya menjadi 1, 2, 3 yang angka biasa. Nah, sekarang sudah menjadi angka biasa 1, 2 dan seterusnya. Ini untuk bab 1 pendahuluan yang sebelumnya tetap dengan angka Romawi. Oke, begitu caranya, jadi tidak perlu membuat file secara terpisah-pisah. Nah, sekarang Anda tinggal mengisi ya, tinggal mengisi bagian ini dari pendahuluan dan seterusnya. Yang ini juga kata pengantar diisi, pembekalannya siapa. Nah, daftar isi nanti ini nomornya kita buat dengan table of content. Sebelum masuk ke table of content, kita buat isinya makalah dulu ya, kita isi dulu. Anda ambilkan dari makalah apapun yang sudah pernah Anda buat, bisa, nanti tinggal di kopikan, nanti kita setting bareng-bareng. Saya ngopi dari sini. Intinya table of content itu memudahkan untuk membuat daftar isi dan mencari bagian-bagiannya. Nah, nanti juga bisa kita setting navigasinya juga. Kita copy dulu ya, kita copy pindah ke area kerja kita. Nah, ke sini paste. Oke, nah sudah muncul semuanya. Oke, masih sama ya, angkanya juga masih utuh. Nah, jadi masih sudah di break dari halaman yang awal. Ini masih juga masih tetap dengan angka. Baik, proses break sudah berhasil. Ini tetap angka Romawi dan satunya tetap angka biasa. Nah, berikutnya kita membuat daftar isi dengan table of content ya. Caranya seperti ini. Anda blok satu-satu di bagian bab, kemudian di bagian reference ada tulisan add text. Pilih yang level 1. Semua judul bab menggunakan level 1. Kemudian yang bagian subbab, misalkan latar belakang menggunakan level 2. Oke. Ini juga subbab menggunakan level 2. Tujuan juga level 2. Kalau ada subbab lagi di bawahnya nanti menggunakan level 3. Begitu seterusnya. Kita setting dulu juga sama, klik pada level 1, kemudian kita klik pada level berapa ini? 2 ya. Jadi hakikat ini maksudnya level 2. Kemudian ada karakteristik juga. Ini juga sama di level berapa nih? Level 2. Oke. Semuanya kita setting dulu sampai akhir. Sampai selesai. Terakhir sampai daftar pustaka. Daftar pustaka berarti masuk ke level berapa? 1. Oke. Semuanya sudah tersetting dan tahap yang terakhir adalah table of content ya. Cari daftar isi. Pada daftar isi kita klik di sini. Anda insert di referensi, Anda pilih table of content. Pilih automatic table 1 ya. Kita coba klik. Oke, secara otomatis semua yang sudah kita setting tadi akan muncul seperti ini. Nah, jadi kita tidak perlu membuat satu-satu ya. Ini hakikat bahan pembelajaran nomor berapa, ini nomor berapa. Jadi semua tersetting secara
otomatis. Kita rapikan kembali dokumen yang sudah dibuat. Kalau masih ngacak, kita rapikan kembali. Oke, baik, ini sudah selesai. Jadi table of content sudah secara otomatis muncul di sini ya. Oke, jadi kita tidak perlu capek-capek menuliskan di sini numbernya ya, cukup pakai table of content, semua akan secara otomatis. Nanti kalau ini ada terjadi pergeseran halaman, misalnya rumusan masalah ini di halaman 2 tapi tiba-tiba menjadi halaman 3, Anda cukup update tabel di sini. Di bagian ini ada tulisan update tabel ya, nanti diklik secara otomatis dia akan mengupdate isi dari daftar isi. Selanjutnya kita bisa melihat makalah kita dari view, kemudian kita pilih navigation pane. Nah, kita akan dimudahkan melalui fitur ini. Kita bisa lari ke sini ya, misalkan kita cari latar belakang, klik, nah langsung muncul ke latar belakang. Hakikat bahan pembelajaran, nah ini. Kemudian bagian bab 3 penutup dan seterusnya. Jadi navigation pane akan muncul ketika table of content sudah ada atau sudah dibuat. Oke, semoga ini bermanfaat dan ini akan terpakai selalu ya, baik itu dari buku, kemudian disertasi, tesis, dan apapun itu yang berhubungan dengan karya ilmiah atau membuat buku halamannya ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat pagi, siang, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.